Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faizal Rizaldi, NIM 220411100094. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 14, yaitu melakukan update pada database menggunakan PyCharm. Oke, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah membuat beberapa fungsi, salah satunya yaitu fungsi untuk menampilkan, menghubungkan, menambah data, dan delete data seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan fungsi untuk mengedit data. Kita coba run terlebih dahulu seperti apa hasilnya. Ya, seperti ini nanti di atas nama ini akan saya tambahkan label dan keyword edit. Labelnya ID nanti ya. Terus bagian tombol nanti akan saya tambahkan tombol edit data seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama, karena saya akan menambahkan keyword editnya, kita beri variabel ID, terus widgetnya keyword edit. Terus di bagian form layoutnya kita tambahin juga punya add row ini untuk nambahin labelnya. Labelnya kita kasih ID. Terus jangan lupa keyword editnya kita masukin. Nah, masukin variabelnya saja, singkat variabelnya. Oke, lanjut. Kita buat tombolnya terlebih dahulu. Jadi kita buat btn, anggaplah btn edit. Guys. Itu widgetnya kipus button, guys. Button, terus caranya edit data. Itu. Oke, selanjutnya kita nyambungin yang di tombol edit data ini ke fungsi edit data nanti yang akan kita buat nanti ya. Jadi kita sambungin terlebih dahulu btn edit, klik connect, terus kita pakai fungsi lambda terlebih dahulu. Lalu nama fungsinya edit data. Nah, terus di dalam fungsi edit data ini kita masukkan semua variabelnya. Pertama kan ada nama tuh. Ada nama, terus kita teks. Terus sebelum nama ini ada ID ya. ID, terus teks, nama, terus alamat, teks. Nah, sudah seperti ini. Lalu jika kita ingin merubah warnanya, kita bisa pakai btn edit set style sheet. Lalu untuk merubahnya kita pakai fungsi background color. Background colornya apa? Anggaplah saya akan samakan dengan yang ini. Kita copy, terus kita pagar terlebih dahulu, lalu kita paste. Oke, seperti itu. Di sini ya, muncul error ya di bagian edit data. Kenapa? Karena di sini kita belum membuat fungsi edit datanya. Jadi nanti pas sudah kita buat fungsinya, maka sudah dipastikan ini tidak ada error, tidak akan error lagi seperti itu. Namun sebelumnya kita tambahin tombol editnya dulu ke dalam layoutnya kita. Layout add widget btn. Oke, lalu baru kita buat fungsi edit datanya seperti itu. Nah, namun sebelumnya kita perlu membuat ID dipilih. Fungsi def ID dipilih. Nah, ini untuk apa? Nantinya fungsi ini akan memilih di bagian mana user mengklik
kolomnya. Jadi seumpamanya nanti user mengklik di ID 2 atau ID 3, maka ID tersebut yang akan diedit seperti itu. Oke, terus kita buat variabel dulu, anggaplah selected index. Variabelnya bebas ya, tergantung, tapi saya lebih nyaman seperti ini. Lalu kita di table view selection model, terus current index. Oke, lalu kita buat percabangan, kita pakai if. Jika selected index yang di sini is valid, nah jika yang dipilih oleh user itu valid, maka row sama dengan selected index row. Nah, terus ID sama dengan table view model index. Nah, di bagian index ini kita kasih row sama 0 itu untuk defaultnya ya. Jadi kalau tidak memilih maka nilainya 0. Terus datanya seperti itu. Kalau sudah, baru kita return ID-nya. Nah, jika sudah, maka di return. Nah, di sini sudah, baru sekarang kita buat fungsi edit datanya. Def edit data. Nah, parameternya jangan lupa kita masukin. Parameternya ada 3, yaitu ID, nama, dan alamat. Sudah titik 2 ID. Oke, pertama kita pilih ID siswanya dulu. Kita buat ID siswa, lalu kita panggil fungsi ID dipilihnya. Jadi variabel ID siswa di sini akan diisi dengan hasil dari fungsi ID dipilihnya seperti itu. Oke, lanjut. Lalu kita buat perulangannya. If ID siswanya itu sama dengan if ID siswa is not known, jika tidak non atau tidak kosong, maka kita masukkan query-nya. Query-nya kita pakai key SQL query. Nah, terus query prepare-nya baru kita masukkan SQL-nya seperti itu. Untuk SQL-nya karena edit berarti kita pakai update ya. Update nama tabel, di sini nama tabel saya siswa, terus set bagian kolom mana saja yang akan dirubah. Di sini saya akan merubah nama siswa, kolom nama siswa menjadi sesuai dengan yang diinputkan oleh user, yang diinputkan oleh user ke keyline edit yang tadi. Nah, yang ini. Jadi di sini kan user input ini. Jadi nilainya nanti atau yang akan nilainya akan disimpan lalu diambil di sini di query-nya gitu. Lalu ada juga alamat siswa. Alamat. Terus kita kasih kondisi ini where ID siswa sama dengan ID seperti ini. Kenapa kita pakai kondisi where di mana ID siswa sama dengan ID? Nah, jadi di sini kita akan mengupdate data di bagian nama siswa dan alamat siswa di bagian ID siswa yang dipilih. ID siswanya, nah ini kan ID dipilih nih. ID dipilih dipanggil,
maka nanti akan kelihatan user itu akan klik di kolom yang keberapa, ID-nya berapa. Maka di bagian itu datanya akan diedit seperti itu. Ya sudah, maka tambahin query kita bind value itu untuk mengaitkan hasilnya. Terus di bagian kita di bagian ID terlebih dahulu. Kita pakai ID-nya, kita tambahkan ID. Oke, terus query, baru nama, terus variabelnya. Nah, terus satu lagi untuk alamat. Terus, nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita akan buat perulangan kembali if query exec, maka akan muncul pesan print data berhasil diedit. Itu. Jika tidak, namun sebelumnya kita panggil refresh table terlebih dahulu ya. Refresh table kita sebelumnya kan saya sudah pernah buat fungsi refresh table tuh. Jadi di refresh table itu akan diselect lagi di bagian siswa, select all from siswa gitu. Jadi akan menampilkan data yang sudah diedit atau data yang terbaru seperti itu. Terus jika belum selesai, maka di bagian else ini kita print anggaplah gagal mengedit data seperti itu. Terus titik 2 kita tambahin pesan errornya biar gampang, nanti takutnya ada error. Kita pakai query plus error, terus kita jadikan oke. Terus lanjut kita buat untuk yang perulangan ini percabangan ini, ID siswa is not known. Jika tidak known, maka akan mengabulkan ini. Tapi jika known, maka atau kosong, maka akan ngeprint, anggaplah pilih baris untuk diedit terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini ya. Oke, kalau sudah, baru kita coba run terlebih dahulu ya. Oke, untuk ini dia hasilnya. Jadi di sini ada label ID, terus kalian editnya, terus juga ada tombol edit data. Oke, sekarang kita coba ganti atau edit bagus di sini. Di sini bagus ID-nya 3. Terus namanya coba kita ganti Bagas. Namanya Bangkalan. Nah, jangan lupa kita klik terlebih dahulu, baru kita lakukan edit data. Nah, di sini baru akan berubah ya, langsung berubah. Terus pesan di terminalnya, data berhasil diedit. Seperti itu. Jadi di kode ini sudah sukses ya. Oke, mungkin sekian cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.